Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarofina Nurul Mutia. Saya dari kelas 12 Agama 2. Di sini saya akan mengulas sedikit materi mengenai metode penafsiran Al-Quran. Berikut adalah beberapa metode dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama adalah metode tafsir tahlili, yang kedua metode tafsir maudhu'i, yang ketiga metode tafsir muqaran, dan yang keempat adalah metode tafsir ijmali. Metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili adalah cara menafsirkan Al-Quran dengan mengurai dan menganalisa ayat-ayat Al-Quran secara berurutan sesuai tertib mushaf dengan membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Menurut Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Fam, para penafsir yang menggunakan metode tahlili dapat dibedakan atas yang pertama, tafsir bi al-matsur, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ayat-ayat yang lain atau dengan suatu riwayat yang dinukilkan dari Nabi atau sahabat ataupun tabi'in. Yang kedua, tafsir bi al-ra'yi, yaitu penafsiran Al-Quran dengan menggunakan ijtihad atau penalaran. Yang ketiga, tafsir al-sufi, yaitu mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan makna yang bertentangan dengan makna zahirnya. Pendekatan yang dilakukan dengan tafsir al-Isy'ari ini adalah dengan menggunakan kemampuan batin. Kemudian yang keempat, tafsir al-fiqhi, yaitu tafsir Al-Quran yang penafsirannya berorientasi pada masalah-masalah hukum Islam fikih. Salah satu karya tafsir metode ini adalah Al-Jami' Ahkam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah tafsir al-falsafi, yaitu tafsir Al-Quran dengan pendekatan filsafat. Contoh dari karya tafsir ini adalah Mafatih Al-Ghaib yang dikarang oleh Muhammad bin Zakaria Al-Razi. Kemudian tafsir al-ilmi, yaitu tafsir Al-Quran yang berorientasi pada pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayat kauniyah. Contoh dari tafsir al-ilmi adalah karya dari Ahmad Abu Hajar. Kemudian tafsir al-adabi al-ijtim, yaitu corak penafsiran Al-Quran yang menitik beratkan pada persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kebahasaan. Para mufasir yang menggunakan metode ini diantaranya adalah Muhammad Rashid Ridho, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dan Muhammad Shaltut. Adapun kelebihan dari metode tafsir tahlili adalah yang pertama, dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat karena susunan tertib ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf. Yang kedua, mudah mengetahui korelasi antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat lainnya. Yang ketiga, memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat, meskipun inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain, jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama. Yang keempat, mengandung banyak aspek pengetahuan meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain-lain. Kemudian ada juga kelemahan dari metode tafsir tahlili. Yang pertama adalah menghasilkan penafsiran yang parsial. Yang kedua, subjektivitas mufasir tidak mudah dihindari. Misalnya, adanya ayat yang ditafsirkan dalam rangka membenarkan pendapatnya. Yang ketiga, terkesan adanya penafsiran berulang-ulang, terutama terhadap ayat-ayat yang mempunyai tema yang sama. Yang keempat, masuknya pemikiran Israiliyat. Kemudian tokoh dan karya tafsir metode tahlili. Di antara tokoh mufasir yang menggunakan metode tahlili dan corak penafsirannya bil maksur adalah 1. Muhammad bin Jarir Al-Tabari, dikenal dengan Al-Tabari, yang wafat pada 310 Hijriah, yang karyanya Jami' Ibnu Bayan, Ta'wil Al-Quran, yang terkenal dengan tafsir Tabari. Yang kedua, Abu Muhammad Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, yang wafat pada 516 Hijriah, dengan karya Mu'allim Al-Tanzil. Adapun tafsir tahlili yang bercorak bil ra'yi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Muhammad bin Hasan Al-Khazin, wafat pada 741 Hijriah, karyanya Tafsir Al-Khazin. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar Al-Baydawi, yang wafat pada 691 Hijriah, yang karyanya Al-Tanzil
wal asr, al-ta'wil. Kemudian metode yang kedua adalah metode tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i disebut juga dengan metode tematik, yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama, yaitu sama-sama membicarakan suatu topik, masalah, dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat asbabun nuzul tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan. Corak tafsir maudhu'i. Yang pertama, tafsir yang membahas satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat. Contoh surat Al-Kahfi yang secara bahasa berarti gua. Gua itu dijadikan tempat berlindung oleh sekelompok pemuda untuk menghindar dari kekejaman penguasa zamannya. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa surat itu dapat memberi perlindungan bagi yang menghayati dan mengamalkan pesan-pesannya. Itulah pesan umum dari surat tersebut. Kemudian corak yang kedua adalah tafsir yang menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu. Ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan dan selanjutnya ditafsirkan secara maudhu'i. Bentuk kedua inilah yang lazim terbayang di benak kita ketika mendengar istilah tafsir maudhu'i diucapkan. Contohnya, ayat-ayat khusus mengenai harta anak yatim di antara terdapat pada ayat-ayat Quran Surat Al-An'am ayat 152 dan Quran Surat An-Nisa ayat 2. Kelebihan dari tafsir metode maudhu'i. Yang pertama, hasil tafsir metode maudhu'i memberikan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hidup praktis, sekaligus memberikan jawaban terhadap dugaan sementara orang yang mengatakan bahwa Al-Quran hanya mengandung teori-teori yang tidak menyentuh kehidupan nyata. Yang kedua, sebagai jawaban terhadap tuntutan kehidupan yang selalu berubah dan berkembang dan menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap Al-Quran. Yang ketiga, studi terhadap ayat-ayat terkumpul dalam suatu topik tertentu juga merupakan jalan terbaik dalam merasakan fasohah dan balaghah Al-Quran. Yang keempat, kemungkinan untuk mengetahui suatu permasalahan secara lebih mendalam dan lebih terbuka. Yang kelima, tafsir dengan metode maudhu'i lebih tuntas dalam membahas masalah. Kemudian, tafsir metode maudhu'i juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, terbuka kemungkinan melibatkan pemikiran dalam penafsiran. Yang kedua, tidak menafsirkan segala aspek yang dikandung suatu ayat, tetapi hanya salah satu aspek yang menjadi topik pembahasan saja. Tokoh dan karya. Di antara kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir maudhu'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, Washoya Al-Ashar, karya Syekh Mahmud Shaltut. Yang kedua, tema-tema pokok Al-Quran, karya Fazlur Rahman. Dan yang ketiga adalah ayat-ayat tahlil, karya Muhammad Quraisy Shihab. Metode tafsir yang ketiga adalah metode tafsir muqaron, yaitu merupakan upaya membandingkan komparasi ayat-ayat Al-Quran antara sebagian dengan sebagian lainnya. Al-Fam mendefinisikan tafsir muqaron antar ayat dengan upaya membandingkan ayat dengan ayat yang berbicara masalah yang sama. Kemudian, kelebihan dari tafsir muqaron yang pertama adalah memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada para pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Di dalam penafsiran itu terlihat bahwa satu ayat Al-Quran dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian mufasirnya. Dengan demikian terasa bahwa Al-Quran itu tidak sempit, melainkan umat luas dan dapat menampung berbagai ide dan pendapat. Yang kedua, membuka pintu untuk bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Dengan demikian, hal itu dapat mengurangi fanatisme yang berlebihan kepada suatu mazhab atau aliran tertentu. Pembaca tafsir muqaron akan terhindar dari sikap fanatik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat. Kemudian, kelebihan yang ketiga adalah berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat, sesuai untuk mereka yang ingin memperluas dan mendalami penafsiran Al-Quran, bukan bagi para pemula.
Yang keempat, dengan menggunakan metode komparatif, mufasir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat para mufasir yang lain. Dengan pola serupa ini akan membuatnya lebih berhati-hati dalam proses penafsiran suatu ayat. Adapun kelemahan dari tafsir dengan metode ini secara umum ialah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat diberikan kepada para pemula. Hal itu disebabkan bahwa pembahasan yang dikemukakan di dalamnya terlalu luas. Yang kedua, kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Hal itu disebabkan metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Untuk pemecahan masalah yang tepat adalah menggunakan metode tematik. Yang ketiga, terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh para ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran yang baru. Metode tafsir yang terakhir adalah metode tafsir ijtimali. Metode tafsir ijtimali ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa populer, mudah dipahami dan mudah dibaca. Sistematika penulisannya menurut susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar Al-Quran padahal yang didengar itu adalah tafsirnya. Ciri-ciri dari metode tafsir ijtimali adalah mufasir menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan muqaron dan penetapan judul maudhu'i. Dalam metode ijtimali tidak ada ruang untuk mengemukakan pendapat sendiri. Itulah sebabnya kitab-kitab tafsir ijtimali tidak memberikan penafsiran secara rinci, tapi ringkas dan umum, sehingga seakan-akan kita masih membaca Al-Quran, padahal yang dibaca adalah tafsirnya. Namun pada ayat-ayat tertentu diberikan juga penafsiran yang agak luas, tetapi tidak seluas pembahasan pada tafsir tahlili. Pilihan dari tafsir ijtimali yang pertama adalah praktis dan mudah dipahami, praktis tanpa berbelit-belit, sesuai bagi yang ingin memperoleh pemahaman ayat-ayat Al-Quran dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, bebas dari penafsiran Israiliyat, dikarenakan ringkasnya penafsiran. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang singkat dan dekat dengan bahasa Al-Quran, karena mufasir langsung menjelaskan pengertian kata atau ayat dengan sinonimnya dan tidak mengemukakan ide-ide atau pendapatnya secara pribadi. Metode tafsir ijtimali ini juga memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurang diperhatikan kaitan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. Yang kedua, ruang penafsiran terbatas untuk penjelasan yang memadai. Di antara para mufasir yang menggunakan metode ijtimali adalah sebagai berikut. Yang pertama, tafsir Al-Quran Al-Karim Muhammad Farid Wajdi. Yang kedua, Al-Tafsir Al-Wasi terbitan Ibnu Al-Islamiyah. Yang ketiga, tafsir Jalalain Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Dan yang terakhir adalah Taj Al-Tafsir.